Halo pemirsa, ketemu lagi dengan saya dan saya kali ini berada di Karni Cafe Kledoan Yogyakarta. Tempat yang sangat indah, luar biasa dan masih seperti biasa ya. Kami didukung oleh Batik Adiningrat dan Bucini Leatherback dan spesial buat pendukung setia kami, solusi mudah bebas hutang dan lunas hutang bersama Karib Komunitas Anti Riba Ahdan Haris 0819940888. Dan kali ini saya akan memperkenalkan dengan anak muda Jogja yang luar biasa, memberikan bukti konkret tentang bagaimana bahwa bisnis di era pandemi masih ada peluang yang cukup banyak. Ya. Dan kali ini saya perkenalkan dengan Mas Bento. Bro Bento ya. Siap. Dan Bro Ardan. Ardan, siap. Dua orang ini asli Saya Kalimantan Timur. Kalimantan Timur, ini Madura. Madura, Pak. Pamitnya kuliah di Jogja. Jogja. Dan dapat ilmu, terus akhirnya malah kemungkinan menetap nih ya. Iya, menetap. Ya, Menetap di Jogja. Nah, karena Alhamdulillah. mereka berdua punya manajemen kuliner ya. Ya. Kuliner betul ya? Iya, Pak. Bukan spesial kopi atau enggak ya, tapi Custom kuliner. cerita juga. Custom. Enggak cuma kuliner, Pak, kita. Apa saja? Kita juga ada di Wisata kuliner, nanti. pertambakan sama di Beer garden apa segala macam. perumahan. Oh gitu. Properti juga. Nah, hebatnya kuliner ini mereka. Dan ini juga ya, apa apa namanya? Supply. Supplier, Dan ya. baku. Supplier. Nah, untuk kuliner ini mereka mengelola dan membesarkan dan membuat hasil yang nyata sekitar 26 outlet. Ya, Ya, 26 outlet. 26 outlet. Ini kira-kira berapa pekerja total? Sekitar 300 ya. Lebih. 300 lebih lah. Iya. 300 lebih. Hampir 400 orang. Kalian 400 anak-anak muda bisa memberi rezeki, berbagi rezeki pada sekitar 300 lebih karyawan. Iya. Untuk kuliner aja. Untuk khusus produksi ya. Ya. Dan yang menarik adalah banyak yang buka di era pandemi. Iya. Kita naik daunnya malah setelah pandemi ya. Iya. Ada berapa persen dari 26 itu yang buka di era pandemi? Di pandemi kita buka sekitar 60%. 60 persen? 60%. 60%. 60%. Jadi kalau 26 lebih dari sekitar 15 ya. 15. Nah, ini. Orang bilang bahwa masa pandemi Covid setahun ini membuat terpuruk segalanya. Tapi kalian membuktikan bahwa kalian membuka usaha kuliner di era pandemi dan kira-kira ada 15 outlet dan berhasil. Iya. Tipsnya apa? Pintu dulu. Kalau saya sih sebenarnya pandemi itu adalah peluang ya. Di saat pesaing kita mulai down, kita mulai positif nih. Kita mulai yang pandemi itu adalah peluang. Peluang kita berkembang. Pandemi peluang. Peluang, malah peluang karena di saat itu yang lain pada takut gitu loh. Oh, gitu ya. Yang lain pada takut, pada tutup, kita memperbaiki manajemen dan sistem kita dengan menggunakan sistem offline, protokol yang baik serta meningkatkan kualitas produk kita kayak gitu. Peluang. Yang sesuai dengan posisi saat ini gitu loh. Sekarang orang cari apa namanya? Cari uang katanya susah gitu kan. Makanya kita membuat produk yang murah. Produk yang murah kita Terjangkau. jual murah ke customer. Ya. Alhamdulillah dengan produk murah dan kualitas yang baik itu membuat customer malah loyal sama kita. Gitu ya. Betul. Jadi pandemi ini ada peluang, menarik sekali ya. Nah ini Bento, tolong bagi nomor kontakmu ke pemirsa nih, mungkin banyak yang konsultasi atau pengen diurus asetnya. Berapa nomor kontakmu? Boleh. Tuh. 081 21 601 80 80. Ya. Oke. Itu ya boleh dikontak atau Ya. ngobrol sama kami. Ya, menarik sekali ya. Dan sebagian besar anu ya. Kami ulang lagi takutnya Oh ya, anu, silakan. 081 21 601 80 80. Ya, Ya. itu. Yang dipegang Mas Bento sendiri itu Bento Coffee. Oh banyak Pak, kita ada perusahaan holding kita ada Bento Group. Bento Group itu ada Bento Kopi itu ada sekitar 13 cabang. Ada Kopi Nuri, ada Warung Ngopi-Ngopi, ada E Plus, Ruminate, Relasi, sama Karne. Gitu. Karne Ardan. Karena Karne buka bulan bulan Juni, Pak. Bulan Juni. Juli.
Juni akhir. 2020. 2020. Kenceng-kencengnya ya. Pas lagi naik-naiknya COVID. Kenceng-kencengnya ya, Juli malah kenceng-kencengnya. Iya. Ternyata ini buka Buka. dan sampai sekarang oke. Kita cuma ada kendala dikit di Januari pas Ya. PSBB jam 7 itu aja sih. Ya. Itu aja, habis itu Maret ini malah naik lagi, udah tinggi banget lagi. Tapi relatif yang menarik adalah ketika Carne Cafe ini buka bulan Juli tahun 2020 Ya. sampai sekarang itu sekitar 30% investasi udah bisa balik. Sudah Pak. Itu loh. Iya tuh. Ya kan? Hampir 30%. lebih ya? Iya, Apa? Lebih 30%. Malah lebih ya. hampir lebih kayaknya. Lebih ya. Sama bulan ini. Luar biasa. Nah, kalau seperti kafe yang sekelas Carne Cafe ini kan tidak artinya tidak murah, tidak kelas mahasiswa murah gitu kan. Ini kan boleh dikatakan menengah ya. Ya. Tipsnya apa? Kita membaca ada peluang di perubahan lifestyle sih Pak. Jadi kalau kita dulu sebelum pandemi itu yang kita kejar semua mahasiswa itu tentang aktivitas mahasiswa, baik gatheringnya, eventnya itu semua mahasiswa. Ternyata setelah pandemi ini berubah nih gaya hidupnya manusia nih. Work from home, kemudian butuh hiburan, butuh suasana sawah malah. Bahkan serentak hampir teman-teman juga kan kita juga dengan pemain kafe juga lumayan akrab, banyak main di sawah sekarang kan. Di sawah-sawah yang dulu mungkin susah menurutnya, sekarang malah jadi daya tarik yang bagus di situ. Kemudian di event itu pindah nih, dulu yang mungkin komunitasnya UKM mahasiswa, sekarang pindah ke birthday lifestyle yang private Pak. Nah, jadi cenderung semua ke private sekarang, termasuk kayak meeting Zoom kita segala macam itu pembelinya itu masih banyak banget gitu. Selfie Ya. point. Kalau selfie sih hampir cenderung untuk ini aja sih Pak, untuk kayak promote yang free aja sih sebenarnya. Itu wajib sih, cuma gimana kita nggak cuma viral doang kan kayak gitu. Di setiap tempatnya itu nggak cuma viral doang, berarti kan kita harus nyukupin needs-nya customer. Nah, needs-nya itu sekarang lagi berubah cepat banget itu. Banyak yang nggak sanggup di situ, jadi banyak yang udah mulai mati satu kayak gitu. Nah, Mas Bento, keberanian apa yang diperlukan? Tanda petik kenekatan positif apa yang diperlukan untuk berani dalam hal membuka kuliner di era pandemi ini? Kalau saya sih positif aja sih Pak. Sama kita memang udah ada portofolio kita memang sudah bagus dari 2012. Alhamdulillah kita sudah punya. Pas pandemi ini kita cuma Penyesuaian ya? penyesuaian aja. Toh ada protokol kesehatan ya? Protokol kesehatan juga kita terus kita lakukan kayak gitu kan, agar citra kita tetap baik di mata konsumen. Anehnya lagi, Anda berdua juga masih merencanakan untuk ekspansi. Bangun lagi. Benar ya Dan ya? Iya, ini berapa tempat tuh? Mau Enggak ada berapa titik lagi yang akan kalian? bulan ini 2 kayaknya kita buka ya. Aku sentrum sama ngopi-ngopi itu kan. Iya, Iya, Oh ya? 2 tempat Pak. 4 lah. Saya ada Bento Kopi sama Nuri itu juga. Optimis ya? Iya Pak, bulan ini. Nuri Kopi saya pernah itu. Kenapa? Pernah saya minum di Nuri Coffee. Oh, Nuri Kopi. Jadi namanya Nuri apa ini? Iya, Nuri itu bahasa Arab Pak. Nur Nur, itu ya, oke. cahaya. Ya, Jadi good, Nuri good, itu good. cahayaku. Wah, luar biasa. Simpel loh. Nah, kamu tergolong anak muda yang dewasa belum waktunya. Wih. Iya kan? Loh, kamu kuliah kan udah cari uang. Iya, alhamdulillah. Iya Pak. Nah, itu bagaimana itu inspirasinya? Dulu orang tua saya itu PNS Pak. Gajinya itu 4 juta 5 juta sebulan. Sedangkan saya punya cita-cita tinggi. Saya harus kuliah di Jogja. Ya. Akhirnya saya mau kuliah yang agak bagus itu kayaknya nggak mungkin gitu loh. Akhirnya alhamdulillah saya dapat beasiswa dari UII, beasiswa unggulan apa gitu dulu. Alhamdulillah saya masuk di situ. Ya. Tapi setelah saya masuk kuliah saya bingung. Urusannya bagaimana nih? Saya dapat dari makan dari mana Nongki-nongki. nih? Iya. Oke. Biaya kuliah kan mahal banget. Ardan dan Bento. Nanti kita akan simak bagaimana anak muda seperti ini itu bisa menginspirasi kita untuk dia memulai usaha. Dari keadaan apapun akan kita korek setelah ini. Menarik sekali teman-teman, ngobrol mengorek kelakuan anak muda yang sangat positif ini. Masih di Carne Cafe Kledoan, Jogja, dan didukung oleh sahabat-sahabat kami, Batik Adiningrat dan Bucini Leatherback, dan tentunya solusi mudah, bebas, dan lunas hutang bersama Karib, komunitas anti riba, Ahdan Haris,
081994408888. Nah, ya kamu ayah pegawai negeri. Iya, Kamu dapat beasiswa ke Jogja. Jogja. Sekolah di UI. di UI. Wah, urusan lain-lainnya bagaimana nih? Nah, kan gitu toh. Terus buyoutnya apa? Dari situ alhamdulillah saya diterima beasiswa full, saya dapat fasilitas tempat dan semua kuliah saya dibiayai oleh UI. Alhamdulillah, terima kasih juga buat UI. Dari situ saya berpikir, wah ini saya makan pakai apa nih? Jajan pakai apa? Jajan pakai apa? Sedangkan teman-teman saya udah kaya-kaya semua itu. Pulsa. Pulsa. Akhirnya saya dapat ke kampus, saya naik sepeda Pak, ke kampus itu teman-teman saya udah ada mobil, motor semua. Oh iya, kan. Iya. naik sepeda? Saya satu-satunya mahasiswa yang pakai sepeda dulu itu. Akhirnya dari situ saya lebih berambisius lagi untuk merubah diri saya gitu kan. Alhamdulillah di 2011 saya masuk, 2012 saya mulai 2011 saya udah mulai kerja, masuk kuliah saya langsung kerja. Nyambi. Alhamdulillah saya itu nggak dibayar. Akhirnya 2012 saya mulai usaha kerjasama ceritanya. Ya. Udah ketemu Ardan? Belum, beliau kakak senior saya, angkatan 2009. Jadi Ya, kamu 2011, kamu di saya 2009. UI juga? Saya UI juga senior saya. Dia kamu 8? 2009 saya. 2009. Iya. Ya. Ini Saya 2011. kakak kelas yang kelas. suka nongki, jajan. Malah belum ketemunya pas bisnis. Ketemunya pas bisnis. Kamu motivasinya apa kok terus jadi bisnis? Saya sih, ya saya alhamdulillah dari Kalimantan termasuk yang cukup lah ya Iya. untuk ini. Cuma challenge aja, saya juga pernah ke Jakarta nih. Jadi orang tua kan pasti pengennya lulus anaknya karyawan lah yang rapi, berangkat pagi, pulangin sore gitu kan. Ternyata nggak passion sih. Ya udah dari tabungan itu saya coba buka waktu itu kerja sama warung soto di Gejayan. Saya buka dan lumayan viral itu French Coffee zaman dulu 2014. Kemudian mulai nyabang, tapi kan namanya anak muda dulu nyabang pengennya nggak kalap gitu lah. Akhirnya bangkrut juga. Nah akhirnya saya buka ekologi itu, saya anggap sih guru paling terbaik ya investor-investor yang saya bantu itu jadi guru lah. Itu akhirnya baru ketemu Bento di ekologi kayak gitu. Nah, kalian sadar nggak bahwa kalian adalah energi yang dibutuhkan bangsa ini, negara ini, menciptakan pekerjaan, Ya, Pak. ya kan? Padahal kalian mulainya adalah mungkin iseng-iseng nyoba ya karena terdesak ya, Iya. terdesak keadaan, tapi ya tidak terdesak banget kan? Iya. Karena kalau kamu niat jadi dosen kan bisa, ya kan? Terus kamu juga keluarga juga oke, ya kan? Oke, tapi kalian tahun 2000-an ya, 2000-an sekarang sudah bisa menggaji 300 orang lebih, Iya. ya kan? Dan pertanyaan saya, kamu mulai tidak minta uang orang tua kapan Dan? Tidak minta itu saya semester 5 Pak. Itu saya udah ada rental mobil dulu. Padahal orang tua cukup. Orang tua cukup. Nah, biasanya kan di sini kamu kuliah malah hambur-hamburin. Wah, Iya kadang dikasih aja sih, dikasih tapi udah nggak kewajiban minta gitu. gitu. Jadi Semester kamu- 5 sampai semester 7, kamu saya semester 7 udah selesai sih. punya keinginan untuk udah saya nggak minta, saya cari itu dari mana? Saya ada rental mobil itu udah cukup Pak waktu itu. Udah 4 juta 5 juta saya dapetin. Dalam saya kiriman kan udah nggak perlu dikirim udah inilah. Udah Terus cukup itu semester 5 itu. Menyatakan sama bapak ibu, udah nggak usah kirim gitu. Aku biasanya ini tanggal 1 udah minta gitu. Cuma sekarang udah nggak pernah minta tapi kadang-kadang masih adalah uang masuk kayak dikirim, gitu. ya. Zaman dulu kan masih buat senang-senang Pak. Kalau ya, kalau Bento memang udah sepakat orang tua nggak akan ngirim ya. Mulai semester 2 sih Pak. Mulai saya kerja udah saya Ada kenyataan ya, realisasi ya. Ya, tapi Jadi orang kalau- tua masih tetap ngirim ya sampai semester 4 semampunya kan. Ya, Tapi sudah pesan memang ada komitmen, aku nggak bisa banyak-banyak gitu ya. iya. Karena saya punya 4 adik Pak. Tadi. Dan alhamdulillah malah kalian bisa membantu pendidikan adik-adik juga ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Nah ini luar biasa. Ini. Kamu punya nggak kumpulan orang-orang yang seperti kalian, anak-anak muda yang memberikan inspirasi atau memberikan motivasi pada orang lain? Ada nggak? Menularkan Kita ilmu semacam lebih ini. nggak ke komunitas sih Pak. Jadi lebih kayak dia bisnis ini kita ketemu kayak Pak Gimpling ini lah. Nah, kayak gitu tapi tidak yang belum ada Khusus yang kayak gitu ya, komunitas kayak yang Apindo terbentuk segala macam khusus gitu. nggak gitu ya. Iya.
Soalnya memang beda eranya ya. Zaman saya dulu seumuran kalian ya kita masih belum produktif gitu loh. Iya, belum produktif. Jarang sekali yang produktif. Nah, bagaimana memilih menu yang paling disukai, terjangkau dan pada saat kondisi seperti ini? Itu siapa yang memutuskan? Eh, kalau menu itu kita menyesuaikan ini sih Pak. Kalau kafe ya, itu tidak ada menu yang abadi di situ. Oh gitu ya. Iya, kita terus berinovasi sesuai dengan keadaan era gitu loh. Dulu di kafe itu masih banyak yang penyetan lah, apalah. Sekarang udah nggak ada itu. Ada ya? Sekarang udah diganti rice ball, makan makanan Korea apa kayak gitu kan. Terus inovasi kayak gitu. Terus Jadi ya? emang nggak ada menu kita yang Nah. lama gitu, nggak ada. Untuk brand coffee shop, piye itu? Kalau kopi memang ada satu dua yang memang kita apa namanya dari binnya sih Pak, dari binnya kita pakainya bin apa kayak gitu kan. Jadi memang itu yang kita tetapkan. Cuma kita tetap inovasi, kita kasih campuran ini itu gitu kan. Dengan rasa yang tetap sama kan gitu Mas Ardan. Ya. 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 Nah, paling banyak di antara 26 tempatmu yang paling banyak dikunjungi mana? Kalau Putarannya paling weekday coworking ya, Coworking. coworking sama tapi kalau weekend ya karena kayak Karne gini. ya. Nah, ada ininya sih Pak, ada Variasinya customer sendiri-sendiri. sendiri ya. ya. Crowdnya hampir sama sih ya sebenarnya. Nah, Adan, aku mau Kapasitasnya tanya. paling besar ini. Ini kafe kan termasuk gede ini ya? Iya. Tempatnya gede. Iya. Kapasitas berapa? Ini Kursinya? 350. 350 sampai 400. Di saat pandemi kamu buka bulan Juni. Iya. Dan pengunjungnya oke sampai sekarang. Sesuai harapan, sesuai target pemasukan. Pengunjungnya itu dari mana? Kalau bulan ini saya lihat sih Enggak, dari dulu. Rata-rata kamu lihat itu, ini siapa sih yang jajan? yang datang itu mahasiswa itu pastilah, itu Pasti, sekitar mahasiswa. 50% pasti. Nah, Kemudian bentar, mahasiswa itu pandemi banyak yang pulang. Oh enggak juga. Enggak Pak. juga ya? Enggak juga. 50% masih di Jogja. Oh gitu ya? Iya. kemudian pekerja-pekerja muda Pak, banyak Pak. Jadi pekerja startup itu banyak banget di sini. Terus ada dari Shopee, dari mana tuh sering ke sini juga. Kemudian ada cenderung kalau di weekend itu family sama wisatawan lokal Pak. Iya, saya kan, Ini wisatawan asing belum ada sih. Biasanya kan ada di kafe-kafe itu biasanya udah datang itu kan sekarang udah nggak ada. karena memang belum masuk lagi kan. Iya. Tapi orang tua banyak juga loh suka kesini saya lihat. Iya Pak. Iya kan? Itu. Family. Terus ini bahkan dulu ngajaknya ke Kelotok, sekarang udah ngajaknya tempat-tempat begini Pak. Itu Iya, iya. nenek-nenek kadang dibawa juga gitu. Iya, iya. Nah, bagaimana Mas Bintu kamu membuat permodalan kamu? Ya, tadi menurut cerita, kalian kan dari kondisi yang tidak berlebih, Iya. tidak dikucur modal dari orang tua atau dari saudara, ya kan? Nah, ini rahasianya bagaimana? Tapi saya kira nanti akan kita ungkap di sesi berikutnya ya, terakhir ya. Tapi apa yang kamu rasakan sekarang bisa menghidupi banyak orang gini? Saya bersyukur banget, seneng banget. Bahkan lebih seneng daripada saya mendapatkan uangnya. Oh gitu ya? Iya, Bisa lebih menghidupi seneng- orang itu? Lebih seneng membantu orang itu seneng banget. Waduh, ini anak muda yang aneh juga nih. Loh, kalian kelahiran tahun berapa? Saya 92 Pak. 92 kamu? Saya 90 Pak. Wah, hebat. Kami terus terang sebagai orang tua ya salut dan banyak belajar dan bangga ya. Tapi setelah ini kita akan kupas yang lebih menarik bagaimana mereka membuat uang, mendatangkan uang dan dari awal setelah yang satu ini. Wah, luar biasa. Kita belajar dengan anak-anak muda pemirsa di rumah dan kita akan kupas lebih dalam tentang mereka. Kami masih ada di Karni Cafe Kledoan Jogja dan bersama Batik Adiningrat, Bucini Leathers Bag dan tentunya solusi mudah bebas dan lunas hutang bersama Karib Komunitas Anti Riba Adan Haris 081994408888. Nah, kembali Bento. Siapa? Kau dulu sekolah udah ya kondisi ya begitulah ya. Ya. Kamu juga kan udah enggak terus ngabisin minta kirim terus orang tua kan enggak juga itu kan. Nah, terus bagaimana kamu awal modal awal gimana? Ya. Modal awal saya waktu memulai karena memang tidak ada orang yang percaya. Kamu siapa sih gitu kan? Kamu siapa sih? Orang nggak ada yang percaya. Anak semester 2 ya? Ya, anak semester 2 bau kencur. Alhamdulillah
ada salah satu warung makan dulu yang mangkrak gitu loh. Akhirnya saya sama teman saya dulu itu mendatangi beliau yang punya, namanya dulu itu Mbak Tuti atau siapa ya, saya udah lupa juga. 2012 Di mana tuh? di Nologaten dulu. Oke. Sekarang jadi Bento Kopi Nologaten, masih sekarang itu. Tuh, Saya bibitnya ya? datangin, alhamdulillah saya ngajak beliau untuk kerjasama. Alhamdulillah respon beliau luar biasa. Akhirnya kita kerjasama dengan alat peralatan yang sudah ada. Saya dulu tuh dapat pengembalian beasiswa 7 juta dari kampus UI. Uang yang 7 juta itulah saya minta ke orang tua saya. Saya minta uang yang 7 juta ini saya mau buka usaha. Alhamdulillah orang tua saya ya sudah. Uang yang 7 juta itu awalnya mau dibuat beli motor. Saya nggak usah beli motor dulu, saya mau buat usaha dulu nih. Oh gitu ya. Alhamdulillah saya mulai usaha, dari situlah saya berkeinginan untuk memajukan. Alhamdulillah saya punya kakak dulu itu, beliau dosen Fakultas Hukum UI. Saya minta untuk beliau untuk memodali. Saya mau mengembangkan dan tolong saya modali. Meminjami. Modal, investasi. Memberikan modal Ya, investasi. Oke. memberikan modal. Alhamdulillah saya minta 100 juta. Nah, dari situlah berkembang. 1 juta. 100 juta. Tahun Dari 2000. 100 juta itu udah bagus ini. Kita udah bagus, Warung usahanya makan. udah bagus. Saya ada beberapa orang yang tertarik investasi. Di situ saya buka. Kembangin. Saya buka investasi untuk berinvest. Buka istilahnya apa namanya? Yuk kita buka kafe, buka kafe dengan sistem kerjasama Ya. seperti itu. Alhamdulillah sekarang dari teman ke teman itu banyak banget. Adel sama Bento, kalian aku lihat dengan percepatan kalian, wah ini bulan depan mau buka terus, berarti kan kepercayaan orang tambah, Alhamdulillah, investor Pak. tambah. Ya alhamdulillah tuh. Nah kuncinya apa menjaga kepercayaan orang? Real sih Pak, real sama kita emang jangan sampai lah ada masalah. Karena masalah dikit itu nanti nyebarin cepat banget, apalagi Jogja kan sempit Pak. Jadi kamu punya kesadaran penuh bahwa kamu tidak mau Kita nih ya nge-trick, bisnis berkeluarga Pak. rekayasa, trik, Ah. tipu putih, tipu-tipu Iya. nggak ada. Nggak ada. Jadi kayak kita kafe di sini, investor udah langsung telepon keuangan apa segala macam setiap detik aja bisa Pak. Jadi kita terus kemudian pengembalian modal dan Sesuai lain-lainnya kesepakatan, bahkan lebih tinggi persentasenya. dari yang saya kira. Iya. Kamu jaga betul. Ilmunya dari mana kamu? Ah. Itu kan ilmu mental ya. Kita bisnis kalau udah niat baik Pak, itu kalau bisnisnya jalan rame itu kan analisa Pak. Analisa kita udah asam garam kan Pak. Tapi kalau untuk ngejaga trust tadi ya ya dari niat sih Pak, dari niat. Akhirnya temannya ini, Iya. temannya ini jadi saking banyak banget jadi gitu. Jadi nggak ada rasa pengen nakal-nakal gitu, nggak ada ya dari dulu. Nggak ada. Main-main uang gitu kan. Padahal kan banget nanti, Pak. anak muda kan privenya kan tinggi kamu. Iya. Gimana tuh? Ya kadang- Menjaganya gimana kamu, Bento? Sebenarnya bisnis kita dari situ gitu loh. Bisnis kita bukan lebih ke produknya, lebih ke trustnya. Nah, gitu ya itu. loh. Iya, makanya kalau kita nggak bisa menjaga itu, berarti kita nggak bisa itu menjaga bisnis kita dong. ilmunya dari mana kamu dapat? Untuk ilmu kan udah emang kuliah kita di manajemen Pak, manajemen Ya, keuangan. tapi untuk trust itu manajemen- loh. Untuk menahan diri kamu nggak main-main, kamu serius. Oh ini Pak, Itu dari dari mana? dulu memang orang tua saya Menanamkan. menyarankan saya jangan pernah Mencuri, membohongi menipu. orang atau apalagi mencuri punya orang seperti itu. Mending kita nggak punya daripada kita kaya tapi milik orang lain gitu. Kamu, wah, dan orang tua betul nih kalian, masih muda ya. Wah, hebat. Ada nomor handphonemu berapa? Nomor saya 0877 3822 17773 kali. Dan kebetulan di antara kuliner pun nggak ada yang ada bir atau nggak ada ya? Ini Kita mau buka di Maguwo Khusus sekitar ya? 1 Khusus ya? hektar. Kita bikin apa namanya kawasan yang Untuk lebih ya. inilah tidak kalah sama Labuan Bajo kan. Iyalah. Nanti Tuh. ada juga kayak bir-birnya juga ada karena Iya. dari kemarin juga banyak permintaan sih ya. Iya. Nah, oke. Bagaimana menjaga internal kekompakan? Biasa. Kalau kita berbisnis itu, kalau nggak ada uang, ramenya beda. Tapi kalau ada uang, ramenya beda, tapi frekuensinya cenderung bisa tinggi. Nah, itu gimana? Kalau saya sih sama Mas Ardan dari awal sudah jelas Pak. Jadi ini pembagian kerja, pembagian profit dan lain-lain udah diselesaikan sebelum kita mulai bisnis. Nah, Gitu. di dalam pelaksanaannya misalnya salah satu ada yang drop dari kesepakatan atau
sedang nggak mood atau sedang galau, sedang baper itu, masalah bagaimana? Itu sudah disadari, itu saling mengingatkan gitu. Kita emang sudah mengingatkan sih, Saling. saling tahu gitu kan. Kalau misalnya, oh ini lagi ada kayak gini, ya udah kita sudah menerima gitu loh. Dan dari awal sudah kami tekankan kalau misalnya ada masalah, tolong kita komunikasikan dengan baik. Kita harus duduk bareng, kita selesaikan di situ gitu loh. Jangan sampai ketika ada masalah kita itu cuma ada di hati gitu, nggak berani Dan malah merembet gampang kemana-mana ya. mengkomunikasikan. Sebenarnya masalah selesai dikomunikasi, Pak. Kamu sudah punya kesadaran itu juga ya? Iya. Saya udah melewati banyak partner sih Pak. Jadi partner itu belum tentu saya ketemu Pak Willy langsung bisa jadi partner, belum tentu kan. Itu udah melewati banyak partner dan ada sesi ya biasalah Pak, bisnis ada muka dua, baper segala macam. Tapi ya saya sih orangnya ini sih Pak, orangnya jalanin aja. Kadang ada yang berhenti gara-gara kayak gitu doang, gara-gara baper itu jadi bisnisnya berhenti dah. Kalau saya sih anti baper. Kalau Bento sama Adan, kan pernah Sama, Pak. ketipu temen, Iya, dibohongi temen. Itu pernah sih? udah kebal. Pernah Pak, udah kebal kayak Apa gitu. anunya, antisipasi benak dan jiwamu menghadapi itu? Sebenarnya gini Pak, kita hidup itu kalau kita gak bisa sabar dan ikhlas, itu sampai kapanpun tetap berantem terus gitu. Oh, gitu ya? Ya udah intinya kita ya udah sabar dan diikhlaskan aja. Suatu saat kalau misalnya itu hak kita, itu akan kembali ke kita. Tapi kalau bukan hak kita ya udah nggak apa-apa gitu loh. Itu aja. Apa komentar saudara-saudaramu orang tua melihat kamu sekarang? Dari dulu, sejak mau kuliah di Jogja. Apa Dan? Kalau saya cuma jangan sampai kena masalah hukum sih Pak. Ya enggak, orang tua ngelihat kamu gimana sekarang? Kalau lihat aku sih sekarang ya Happy? gini Pak, mereka tuh ketemu direkturnya nggak bisa Pak. Saya investor saya direkturnya semua kayak gitu kan, direktur di BUMN semua kan. Maksudnya ada beberapa kayak gitu terus ya spesialis apa sih. Cuma kan Ada apresiasi, penghargaan dari keluarga terhadap usahamu sekarang? ada Pak, ada. Tapi tidak ke uang sih. Jadi lebih kayak nggak Respect lah gitu ya? pencapaiannya lebih cepat gitu loh Pak. Iya, Ya. pencapaiannya ya. Kamu gimana, Bento? Ya orang tua saya bersyukur banget dan sering bilang ke saya itu dia sangat senang dan bersyukur gitu loh. Karena saya bisa saya bisa ngasih sesuatu yang belum pernah misal dari gaji ayah saya gitu. Sekarang saya lebih tinggi dari itu, tiap bulan saya kasih orang tua saya gitu kan. Luar biasa ya. Ya, alhamdulillah ya beliau nggak menyangka gitu loh kok bisa jadi kayak gini. Tapi dengan dulu orang tua saya pingin saya jadi dosen, pingin jadi guru kayak gitu kan. Saya bilang sama orang tua saya, jangan pernah saya doakan itu. Doakan saya jadi orang yang punya kampusnya aja gitu kan. Saya bilang kayak gitu. oke. Nah, itulah ya bangga gitu Ya. kok bisa anaknya jadi pengusaha gitu kan. Oke, pemirsa, luar biasa kali ini inspirasinya. Dua anak muda, Ardan dan Bento, mereka kelahiran tahun 90-an dan sekarang sudah menjadi pengusaha dan berbagi. Mempunyai prinsip lebih senang dipercaya, menjaga kepercayaan, dan bisa memberikan penghasilan ke banyak orang Iya. daripada sekedar menerima uang untuk kekayaan pribadinya. Ini suatu yang luar biasa dan di era pandemi kita membutuhkan orang-orang muda seperti ini. Mari kita contoh beliau berdua. Selamat ya. Siap. Sukses makasih, Pak. terus. Amin. Makasih, Ya. Pak. Terima kasih masih di Konco Gimbling dan jangan lupa kami ada di Karni Cafe bersama Pak Adi Ningrat, Bucini Leather Bag dan solusi mudah bebas dan lunas hutang bersama Karib Komunitas Anti Riba Akdan Haris 081994 40888. Bye bye.